Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang keren cadas ini, ASN Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai FR atau Field Report hari pertama SKD Sekolah Kedinasan tahun 2024. Saya mendapatkan chat Telegram dari teman-teman eh, yang mengerjakan soal CAT SKD hari ini, hari pertama ini. Ternyata banyak eh, teman-teman yang kesulitan mengerjakannya. Bagaimana soal-soalnya yang keluar sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri sebelum tes SKD dimulai. Bagian teman-teman ingin eh, melihat apa saja yang soal yang keluar dan bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana bentuk soalnya, simak video berikut ini. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum itu, subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini berkembang dengan baik dan selalu memberikan info terbaru bagi teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Langsung saja kita ke video selanjutnya. Nah, di video ini, di di video ini banyak teman-teman di yang tes hari ini memberikan FR. Namun FR ini bukan 100% apa ya teman-teman ya, yang keluar nantinya ya, karena BKN itu membuat soal beratus-ratus soal. Jadi belum tentu soal ini keluar di soal teman-teman nanti pas waktu tes ya, teman-teman. Ini hanya gambaran saja nanti agar teman-teman bisa mempersiapkan diri, memperbanyak latihan soal supaya bisa mendapatkan nilai terbaik bagi teman-teman semuanya. Nah, yang pertama itu nih dari teman-teman yang pertama yang tes hari ini itu dia mengatakan TWK-nya lebih susah menurutku Kak. Nah, ini TWK-nya ternyata lebih susah ya teman-teman. Soalnya panjang-panjang, waduh, soalnya panjang-panjang juga. Kayak TKP. Nah, TKP itu tes karakteristik pribadi. Oh, jadi soal TWK-nya itu mirip-mirip TKP teman-teman. Soalnya panjang-panjang. TKP kan soalnya panjang-panjang teman-teman. Kemudian full penalaran. Nggak ada hafalan. Nggak ada hafalan. Oh, jadi teman-teman yang soal TPK-nya itu tidak ada hafalan ya teman-teman, full penalaran. Kalau hafal konsep pasti bisa jawab. Nah, kalau hafal konsep pasti bisa jawab. Jadi teman-teman soal TKP-nya itu soal TWK-nya itu mirip TKP panjang-panjang full penalaran dan nggak ada hafalannya teman-teman. Berarti kalau bisa saya artikan misalnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan titik-titik itu nggak ada kayaknya ya teman-teman. Jadi full penalaran. Teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum tes jadwal tes teman-teman dimulai ya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, yang pertama ini tadi. Yang kedua itu FR-nya, TWK-nya yang keluar adalah Sejarah Indonesia, Masa Pergerakan Pemuda. Nih, Masa Pergerakan Pemuda. Budi Utomo, SI garis miring SDI, tiga soal. Nah, tiga soal itu ini ya teman-teman dari sejarah Indonesia masa pergerakan Budi Utomo SDI SI. SI ini Syarikat Islam kalau nggak salah ya. Organisasi Syarikat Islam atau SDI Syarikat Dagang Islam. Itu yang keluar tiga soal. Kemudian pengamalan Pancasila itu empat soal. Pengamalan Pancasila teman-teman pasti sudah belajar ya, banyak banget pengamalan Pancasila yang ada di Indonesia ini. Teman-teman bisa memahami dan mempelajari konsep-konsep pengalaman
pengawalan Pancasila. Kemudian bahasa Indonesia 4 sampai 5 soal. Undang-undang dasar itu 3 soal. Dan lain aku lupa, WKWK. Oke, dia lupa teman-teman. Jadi undang-undang ini 3 soal, saya yakin bukan hafalan ya teman-teman. Kayak kita menghafal pasal berapa, nanti disuruh disebutkan pilihannya ABC itu kayak yang enggak. Ini kayaknya undang-undang dasar yang keluar itu hak penalaran. Konsep penalarannya, bukan hafalannya. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, TIU. Ini masalah TIU dia. Ada peserta SKD yang memberikan soal yang keluar di soalnya itu seperti ini. TIU, seingatku yang keluar pola angka atau huruf 34 soal. 3 sampai 4 soal. Teman-teman pasti sudah paham ya. Pola angka itu seperti apa, pola huruf itu seperti apa. Kayak seperti deret itu loh. Deret angka, deret huruf. Gitu. Kita harus mengerti polanya. Kemudian sinonim dan antonim itu 3 soal kira-kira ya. Sinonim dan antonim. Wah, teman-teman pasti sudah paham sinonim dan antonim itu seperti apa. Saya tidak perlu menjelaskan lagi di sini ya. Kemudian hitung cepat. Nah, hitung cepat ini 3 sampai 4 soal. Hitung cepat itu seperti kayak tambah, kali, bagi, tambah, kurang itu dihitung cepat ya teman-teman. Kayak akar, kuadrat, dan lain-lain itu masuk ke hitung cepat. Kemudian perbandingan. Perbandingan 3 sampai 4 soal juga. Perbandingan teman-teman juga pasti sudah tahu. Seperti jika pekerjaan, jika pekerja itu 10 orang, itu diselesaikan dalam 3 hari. Kalau 12 orang berarti diselesaikan dalam waktu berapa hari, itu termasuk dalam perbandingan. Kemudian bangun ruang. Wah, ternyata ada bangun ruang teman-teman ya. Bangun ruang itu 2 soal. 2 soal itu cukup sedikit ya teman-teman. Tapi teman-teman harus paham konsepnya juga ya. Bangun ruang. Karena bangun ruang itu banyak sekali. Ada kubus, balok, dan emas. Banyak lagi. Dan begitu. Konsepnya begitu banyak. Jadi teman-teman harus belajar juga di sini. Silogisme. Nah, ini silogisme itu kayak eh, jika maka itu masuk ke silogisme ya teman. Itu pengambilan keputusan. Kemudian permutasi. Ini permutasi juga 3 sampai 4 soal. Banyak juga ya permutasi ya. Permutasi itu kan ada permutasi siklis, permutasi biasa. Teman-teman bisa belajar di situ. Kemudian aljabar. Aljabar 3 soal. Aljabar juga banyak juga 3 soal, lumayan lah. Karena teman-teman harus paham aljabar. Karena aljabar ini konsepnya banyak sekali ya teman-teman. Ada perdagangan itu misalnya untung rugi itu juga masuk aljabar. Pola gambar. Waduh, pola gambar ini ternyata paling banyak teman-teman. 6 sampai 7 soal. 6 sampai 7 soal lumayan banyak dan teman-teman harus bisa mengerjakan ini karena kalau 6 7 soal ini teman-teman salah, ini banyak menguras nilai teman-teman ya. Karena pola gambar itu banyak, ada yang dibalik, ada yang di eh, yang apa? Yang dimiringkan, banyak sekali pola gambarnya ya. Teman-teman pasti sudah tahu. Kita lanjut ke FR selanjutnya. Nah, ini teman-teman yang tes tadi itu ada yang bilang kalau nggak salah tadi soalnya itu 8% dari 25% dari 300. Itu berapa? A, lupa. Oh, ternyata dia lupa juga. A itu dia apa? B, 4, C, 6, D, 8, E lupa lagi dia. Aku jawab 6. Berarti yang C ini ya dia jawabnya ya. Alhamdulillah benar atau aku hitung sendiri di rumah. Apa benar dia dia benar ya, teman-teman? Coba kita hitung sendiri ya. Coba kita hitung sendiri. Jadi tadi 8% sama dengan lah ya. Sama sama dengan 8/100. 8% dikali 25% per 100.
dikali 300 sama dengan berapa? Ini bisa kita coret teman-teman ya. Ini tiga coret 300 bagi 100 itu 3. Kemudian 100 bagi 25 itu berapa? 4 ya kayaknya. 4 ya, benar 4. 4. Berarti tinggal dipindah aja di sini. 8 dikali 4 dikali kok dikali sih dibagi nih. 8. Coba kita hapus dulu ya teman-teman. Tuh, kita hapus dulu. Nah, 8 bagi 4. Ini harusnya nggak di sini sih sebenarnya. Di sini. 4. Nah, 8 bagi 4 dikali 3. Berapa ini? 8 bagi 4 berapa? 2 ya. 2 dikali 6. 2 kali 6. 2 dikali 3. Berapa ini? 6 ya. Jadi 6. Benar ya teman-teman dia jawabnya. Jawabnya dia 6C. Benar dia. Alhamdulillah dia benar. Kemudian soal yang kedua, dia ada orang lagi yang sepil FR-nya dia seperti ini. AB bil positif. Bil maksudnya, oh ini bilangan ini. AB bilangan positif. Nah, A4, B481. Maksudnya gimana ini? Oh ini nih kuadrat ini. A pangkat 4, B pangkat 4 sama dengan 81. Nilai A kal A nilai nilai 4 AB adalah A10, B11, C lupa, lupa, D13, E14. Coba kita hitung ya teman-teman, kita bahas ya. AB bilangan positif. AB sama dengan bilangan positif. A pangkat 4, B pangkat 4 sama dengan 81. Nilai 4 AB adalah, nah, yang ditanyakan kan ini, 4, nilai 4 AB. Kita hitung di sini. A pangkat 4, B pangkat 4 sama dengan 81. Berarti kan di sini bisa pakai hukum seperti ini ya. A, B sama dengan pangkat 4. Sama aja ya berarti ya. Pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4. 81 kan dia 3 pangkat 4 kan. Benar kan? Berarti ini pangkatnya bisa kita coret ya teman-teman. 4 kita coret. Di sini juga 4 kita coret. Berarti tinggal A, B sama dengan 3. Terus pertanyaannya tadi berapa? 4 AB ya? 4 AB sama dengan 4-nya ditaruh sini. AB-nya berapa? Dikali. AB-nya tadi kan ini. AB sama dengan 3. Berarti dikali 3. Sama dengan berapa? 12. Benar. 12. Oke. Coba kita lihat di sini. 12 ada nggak? A10, B11, C lupa, D13, E14. Oh, berarti yang 12 yang C ini berarti ini. 12 ini berarti di mana nih? Nih. Ini 12 berarti. Berarti yang benar yang C. Kalau dia lupa, berarti yang dia jawab bukan C ini. Kalau dia jawab C, berarti dia tidak lupa kalau dia C12 itu. Ya kayaknya ya teman-teman. Yang penting kita udah tahu jawabannya 12.
Kita ke soal selanjutnya. Apakah masih ada? Oh, masih ada, teman-teman. Tadi ada juga yang mengatakan bahwa Budi beli baju 500.000, dijual lagi 800.000. Untungnya berapa persen? Nah, kayaknya ini masuk aljabar ini kayaknya teman-teman ya. Budi beli baju 500.000, jual lagi 800. Untung berapa persen? A 35%, B 45%, C 50%, D lupa, E 60. Oke. Seperti apa jawabannya? Coba kita lihat lagi. Coba kita hitung ya teman-teman. Berapa hasilnya kira-kira? Diketahui. Kita pakai diketahui aja ya. Diketahui. Beli. Itu beli pakai ini aja ya. Huruf aja. Belinya 500.000. Dia menjual lagi berapa jualnya? Jualnya 800.000. Kemudian ditanya berapa? Ditanya untungnya berapa persen? Untungnya berapa persen? Kita jawab ya teman-teman. Dijawab. Jawabnya gimana? Coba kita eh, coba hitung. Kalau kita tahu rumus untuk menghitung berapa persen untung, itu adalah rumusnya untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. HB ini harga beli, HJ harga jual. Sama dengan harga jualnya berapa? 800.000. Dikurang harga belinya berapa? 500.000. Terus berapa ini jadinya? 300.000 ya? 300.000. Berarti dia untung 300.000. Belum selesai sampai sini teman-teman. Ini kan cuma untungnya. Yang ditanyakan persentase untung. Nah, persentase untung adalah persentase untung. Persen untung adalah untung per harga beli dikali 100%. 100%. Tinggal kita pindah ke atas saja ya teman-teman ya. Nah, berapa tadi? Untungnya berapa? 300.000 ya. 300 ini sama dengan 300.000. Harga belinya berapa? Harga belinya 500.000 dikali 100%. Sama dengan ini kita bisa kita coret nolnya. Set. Nah, tinggal 3 per 5 dikali 100. Sama dengan ini kita bisa coret lagi 100% tadi ya. Kita coret lagi. Set. Berapa? 100 bagi 5. 20 ya. 20. Jadi deh, ketemu deh. 3 kali 20% berapa? 60%. Jadi persentase untungnya 60%. Kita lihat soalnya tadi. A 35, B 45, C 50, D lupa, E 60. Oh, berarti jawabannya 60% yang E.
Begitu teman-teman, beberapa FR SKD teman-teman yang mengikuti SKD hari ini. Mungkin ini tidak apa buk- tidak bisa untuk patokan teman-teman karena soal SKD itu yang dibuat banyak sekali, ada ratusan ribu yang dibuat BKN bersama Kemendikbud. Ini hanya untuk bahan belajar teman-teman saja. Syukur-syukur soal-soal semacam ini bisa keluar di soal-soal teman-teman sekalian nanti waktu mengerjakan SKD. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya selalu memberikan info terbaru bagi teman-teman semua tanpa terkecuali. Sukses selalu untuk SKD teman-teman besok yang mengikuti SKD. Eh, Besok-besok saya akan buatkan juga FR-FR SKD yang mengikuti teman-teman ikuti. Semoga saja saya ada waktu untuk memberikan FR-FR-nya ya. Dan teman-teman yang mengikuti SKD juga kalau ingin memberikan FR bisa bisa kontak saya di channel Telegram atau di komen di Facebook di apa YouTube ini ya, teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.